informasi bahwa vaksin Nusantara itu dinyatakan siap meskipun sampai dengan hari ini belum mendapatkan izin dari Badan POM, masih dalam proses uji klinis gitu ya, tetapi harapannya segera pemerintah memberikan lampu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi dengan Mas Oji channel yang kita kembangkan untuk menyajikan informasi-informasi terkini. Kali ini teman-teman semuanya kita bicara tentang vaksin ya, masih seputar dengan adanya vaksin booster atau dosis suntikan ketiga. Nah, mulai tahun depan teman-teman semuanya akan diberlakukan vaksin booster, tepatnya di Januari 2022. Untuk lansia dan juga pemilik BPJS, program BPJS itu sifatnya gratis, tetapi yang umum itu biasanya akan berbayar gitu ya. Nah, sementara itu juga kita sampaikan informasi terkait dengan vaksin Nusantara yang juga dinyatakan siap menjadi vaksin booster. Mudah-mudahan vaksin Nusantara bisa menjadi salah solusi ya, solusi agar bisa menjadi salah satu alternatif vaksin tambahan atau booster. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo buruan kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, pemerintah menetapkan akan memberikan suntikan dosis ketiga atau vaksin booster gratis bagi lansia dan peserta BPJS Kesehatan mulai Januari 2022. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR di Komplek Parlemen Senayan. Menurut Menteri Kesehatan, penyuntikan vaksin booster ini nantinya dibagi menjadi dua skenario. Skenario pertama, vaksin booster akan diberikan kepada kelompok lanjut usia atau lansia dan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan secara gratis. Sementara skenario kedua, penyuntikan akan diberikan kepada seluruh warga non-lansia yang tidak ikut BPJS Kesehatan secara mandiri alias berbayar. Sementara itu, tim peneliti vaksin Nusantara Mayor Jenderal Purnawirawan Janil Chen menyebutkan jika vaksin Nusantara cocok digunakan sebagai vaksin booster ataupun dosis ketiga virus corona COVID-19. Hal tersebut didasarkan pada dasar vaksin yang berbasis metode sel dendritik. Chen juga menjelaskan jika vaksin Nusantara merupakan vaksin autologus, basisnya berasal dari darah individu dengan fokus pada pembentukan kekebalan seluler pada sel infosit T. Dengan demikian, vaksin individu ini akan dapat menyesuaikan dengan platform yang lain. Karena sifat sel dendritik imunoterapi itu untuk memperkuat imunitas, maka kuat digunakan untuk menjadi vaksin booster apapun platform vaksin yang digunakan sebagai dasarnya. Hingga saat ini, peneliti tim vaksin Nusantara masih terus melakukan uji klinik fase kedua untuk mengetahui daya imunogenitas. Tim melakukan pembaharuan pada antigen yang digunakan dengan berbagai macam varian mulai alfa, delta hingga omikron. Sebagaimana dilakukan oleh para peneliti di dunia, peneliti tim vaksin Nusantara juga menggabungkan berbagai macam platform vaksin. Kita berharap dalam waktu beberapa tahun mendatang, vaksin Nusantara dapat diterima masyarakat secara luas. Secara rinci, teknis vaksin Nusantara bahwa nantinya setiap orang akan menerima vaksin Nusantara akan diambil sampel darahnya untuk kemudian dipaparkan dengan kit vaksin yang sel dendritik. Selanjutnya, sel yang telah mengenal antigen akan diinkubasi selama 3-7 hari. Setelah vaksin siap, maka akan diinjeksikan ke dalam tubuh pemilik sampel darah tersebut. Diharap sel dendritik tersebut akan memicu sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap SARS-CoV-19. Masyarakat sudah harus antusias, sepertinya harus menunggu dan bersabar, karena hingga saat ini vaksin masih belum mendapatkan persetujuan dari Badan POM. Pemberian vaksin Nusantara melalui proses pengambilan darah sampel relawan di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta dianggap hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan saja. Ya, itulah teman-teman semuanya informasi yang kita sudah sajikan terkait dengan kesiapan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi booster suntikan ketiga. Juga ditambahkan dengan informasi bahwa vaksin Nusantara itu dinyatakan siap meskipun sampai dengan hari ini belum mendapatkan izin dari Badan POM, masih dalam proses uji klinis gitu ya, tetapi harapannya segera pemerintah memberikan lampu hijau ketika semua proses sudah dilalui dan masyarakat pasti sudah menunggu-nunggu gitu ya. Nah, itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih dukungannya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.